Pak, saya baca soal anaknya Mbak FG. Apa yang terjadi dengan Mbak F? Apa yang terjadi dengan Mbak F? Dia kehilangan orang yang dia cintai. Dia tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa, tidak sanggup. Dia tidak sanggup melupakan. Dia tidak sanggup, dia selalu stalking, dia selalu mengikuti si orang yang terlepas ini dari energi dia. Dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa ini semua berakhir. Ini kondisinya walaupun sudah 2 tahun berlalu, tapi dia selalu ngikutin si cowok ini sama siapa, stalking terus. Stalking terus dan terluka terus jadinya. Walaupun sudah 2 tahun tapi terluka terus karena selalu ngikutin beritanya gimana. Ini pikiran sama perasaan selalu ini belum terlepas. Masih kecantol. Sehingga mau 2 tahun pun tidak menyelesaikan masalah karena pikiran dan perasaannya masih kecantol. Iya, dia nggak tahu bagaimana cara menyeimbangkan diri, dia nggak tahu. Dia mau seimbang, dia mau keluar dari hubungan ini, tapi dia tidak tahu caranya. Dia masih genggam luka lamanya. Dia masih genggam luka lamanya. Ini semua masih digenggam. Masih pikiran dan perasaannya walaupun sudah 2 tahun tapi masih kegantol di orang yang terlepas dari hatinya ini. Dengan mamahnya. Dengan mamahnya. Kepada semua orang dia berusaha tidak memperlihatkan bebannya. Kepada semua orang dia berusaha terlihat tegar. Tapi dia jauh di dalam hatinya hancur. Jauh di dalam hatinya hancur. Dia nggak bisa kemana-mana. Six of Pentacles. Apa yang dia lakukan dia berusaha spontang-panting ini, jadi ngikutin apa kata mamahnya. Dia pontang-panting ngikutin apa kata mamahnya dan selalu jadi ya ini penyebabnya dia jadi Tom Jerry karena apa yang selalu dia turutin dari mamahnya itu selalu membuat dia kebanting sendiri. Sehingga di sini dia menipu, enggak saya udah enggak apa-apa gitu, untuk menunjukkan supaya dia, karena ini energi mamahnya selalu menusuk. Energi mamahnya ini selalu menusuk dia. Kayak kalau ngomong sama mamahnya ini jadi gini, kayak saya ngikutin omongan mama, saya kebanting sendiri gitu loh. Jadi perang sendiri ini. Saya udah ngikutin apa kata mama ngomong kayak gini supaya saya itu keluar dari masalah, tapi tambah jeblosin saya ke dalam masalah. Itu yang dirasakan.
sama anaknya bapak, sehingga nggak matching terus energinya dia nih nggak matching terus, karena dia berusaha ngikutin apa kata mamahnya, tapi dia malah merasa saya kebelusuk sendiri ngikutin apa kata mamah. Tapi kalau nggak ngikutin kata mamah, dia seperti kayak ikutin saya. Jadi mamahnya maksa gitu loh. Mamahnya memaksa untuk diikutin. Jadi dia pun sebenarnya ingin berontak, nggak bisa. Dia ingin memakai pikirannya dia sendiri untuk menyelesaikan semua masalahnya. Ini nggak bisa. Karena energi mamahnya energi nusuk dari belakang. Sehingga selalu nggak match, dia selalu ngikutin apa kata mamahnya, dan selalu berakhir dengan dia sendiri yang kebanting, dia sendiri. Makanya dia selalu ini mungkin dari kecil, jadi mamahnya tuh berkuasa atas hidup dia. Semua harus harus mama. Tapi kebahagiaan dia sendiri itu berbeda dengan mamahnya. Mamahnya maunya ngatur. Dan dia selalu ngikutin, anak ini selalu ngikutin apa kata mamahnya, dan selalu berakhir, sehingga zaman dahulu tidak bisa berontak, sekarang berontak. Zaman dahulu mungkin ya ini ceritanya, selalu ngikutin apa kata mamahnya, tapi selalu akhirnya terjebak sendiri dan kemudian terbunuh sendiri oleh keputusan yang dia lakukan, keputusan mamahnya yang anak ini ikutin. Tapi nggak bisa masuk dengan energinya dia, sehingga yang kebanting selalu si anak. Ini kenapa perang terus dengan mamahnya, karena energi mamahnya itu kayak menumbalkan gitu loh. Jadi kayak menumbalkan dia. Karena menurut ini hidup saya, kenapa mama ikut campur gitu loh. Karena mama melihat kamu ingin bahagia. Nah mamahnya nih selalu kayak mau, walaupun mamahnya nggak ngomong, tapi energinya mamahnya itu selalu dia ikutin. Terseok-seok sendiri ini dia selalu bilang no, I'm fine, aku baik-baik saja, saya bisa menghandle dirinya sendiri. Nggak bisa, ini karena energi mamahnya ini adalah pembunuhnya dia. Jadi dia bentrok dengan mamahnya ini karena ada energi membunuh. Energi mamahnya selalu membunuh, dan anak ini selalu berusaha ngelawan. Karena apa? Energi mamah membunuh. Dan saban kali dia terbunuh dengan energi mamah, dia akan bangkit dan selalu dibunuh lagi. Dia akan bangkit dan selalu akan dibunuh lagi. Karena apa? Karena energinya mamahnya sama dia gandeng renteng. Three of Cup. Karena anak ini role modelnya adalah mamahnya. Di dalam hati dia gak berani bantah mamahnya. Walaupun dia tahu mamahnya selalu akan membuat dia kebanting, dia selalu ngikutin, entah kenapa. Dan dia harus keluar dari perasaan ingin menyenangkan orang lain. Sehingga dia dapatnya orang-orang yang dia sudah beberapa kali mencoba untuk ngelirik orang lain, tapi nggak ada yang seperti seistimewa orang yang dia meninggalkan dia ini atau yang dia tinggalkan ini. Ini dia belum bisa menerima kenyataan, dan ini mamahnya selalu push dia untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Dia berontak tapi dia ikutin. Nah energinya ini bentrok, sehingga dia selalu saya ngikutin mamah, akhirnya begini porak-poranda gitu. Jadi dia selalu nyalain mamanya lagi, tapi dia selalu ikutin lagi, dan dia selalu terluka lagi, selalu menyembuhkan diri lagi. Nanti mamahnya mengkhianati dia, dia ngikutin mamahnya lagi, kemudian dia jatuh lagi karena omongan mamahnya nggak match dengan apa yang dia kerjakan. Dia nyalahin mamahnya lagi, tapi ngikutin mamahnya lagi, terus begitu. Ini harus diputus dengan mamahnya, harus diselesaikan. Ya ini harus ketemu kembar jiwanya juga. Saya nggak, kalau ini nggak keluar leluhurnya apa, bagaimana nggak keluar, karena ini energinya menyatu dengan mamahnya. Energi leluhurnya ini menyatu, bukan pisah. Kalau tadi anak bapak yang pertama tadi keluar langsung leluhurnya, ini nggak keluar cerita. Ini cuma cerita di hari ini cerita sekarang ini. Dia selalu ngikutin mamahnya dan selalu terbunuh, dan selalu ngikutin mamahnya dan selalu terbunuh, dan selalu ngikutin mamahnya dan selalu terbunuh.
Jadi dia nggak match, energinya nggak match. Iya, dia sudah memberikan segalanya untuk ngikutin mamahnya. Tapi mamahnya itu kayak sekedar ngomong, padahal anak ini ngikutin bener. Tapi mamahnya agak apa ya, mau seenaknya sendiri gitu loh. Padahal anak ini tidak seenaknya sendiri memberikan, dia harus ngelepasin energi mamahnya. Supaya mau ini berhasil, supaya dia bisa menjadi bintang, supaya dia bisa bekerja sama dengan energi mamahnya, dia harus melepaskan diri dari mamahnya. Dia juga ngeliat dari papahnya yang selalu disakiti oleh mamahnya. Tuh, energinya. Sehingga bapak pun tidak ada nyali. Dia tidak melihat kepada bapak karena bapak terlihat tidak ada nyali. Selalu disakiti oleh mamahnya, diem aja. Bapak pun berbohong kepada diri sendiri. Bapak pun tidak bisa move on. Bapak berusaha berpura-pura bahagia, tapi bapak ini yang dia lihat dari bapak. Bapak berada di, bapak pun takut gitu loh. Energi bapak sama anak perempuan ini sama. Energi ya, Pak. Dia memandang bapak tidak ada ininya, tidak ada pamornya, karena yang dia lihat, oh bapak sama kayak saya. Iya Pak, ini kartunya bilang begitu. Bapak nggak bisa move on, disakiti diem aja. Ini anak mengadaptasi dari apa yang bapak, anak perempuan ini mengadaptasi dari apa yang bapak lakukan kepada istri. Ini ceritanya kartunya si anak perempuan ini begini. Jadi bapak keluar dulu dari cangkang. Ini bapak juga harus memutus kutuk dan karmanya leluhur. Baru ini si anak perempuan ini ngikut energinya bapak. Baru dia bisa keluar dari lingkarannya mamahnya. Karena energi mamahnya nyedot energinya dia. Energi mamahnya itu membuat dia terpuruk. Dia selalu merasa hancur. Sehingga saya tidak ada gunanya hidup ini, kenapa dia selalu menyakiti diri sendiri. Dia dihancurkan oleh mamahnya sendiri. Energinya, walaupun tidak secara verbal, tidak secara pembicaraan, tapi energi mamahnya itu nyedot energi kalian berdua, anak dan bapak. Ini kenapa dia sering menyakiti dirinya sendiri, karena dia selalu disudutkan, karena dia selalu tersungkur dan tidak ada yang menolong dia, sehingga dia malas saya hidup. Oh, oke. Ini keluar nih leluhurnya. Leluhurnya ini ditumbalkan oleh ibunya untuk kejayaan kerajaan. Nah, keluar leluhurnya. Keluar leluhurnya. Bentar saya buka kartu leluhurnya. Leluhurnya anak. Anak ini ditumbalkan, Pak. Anak ini waktu kecil, zaman leluhurnya dia ditumbalkan oleh ibunya. Dia tidak punya nyawa, dia hanya boneka kerajaan dari ibunya. Dan bapak pun sebagai raja tidak punya nyali untuk melawan seorang ratu yang berkuasa. Four of Pentacles. Iya, bapak hanya bisa melihat dari jauh anaknya ditumbalkan. Bapak hanya bisa melihat, zaman dahulu leluhur bapak itu hanya bisa melihat dengan sedih, melihat anaknya ini tersiksa tidak menolong. Anaknya ini ditumbalkan, mati untuk kerajaan, untuk kejayaan ibunya. Dia ditumbalkan, asli ditumbalkan, Pak. Dia mati untuk kerajaan, untuk otoritas ibunya, untuk kejayaan kerajaan ibunya, kerajaan yang dipimpin oleh ibunya. The Moon.
Chariot. Ini merisaukan karena ini terperangkap. Ini perangkap leluhur. Keluar deh Pak leluhurnya. Ini anak ini pernah ditumbalkan. Dan ini kejadian lagi. Anak ini pernah pernah menjadi barter kerajaan. Ini energi yang saya tangkap, anak ini pernah dijadikan tumbal kerajaan dan meninggal karena dia diperlakukan tidak baik oleh orang yang, ini cerita leluhur. Intinya dia ditumbalkan oleh ibunya. Ini cerita leluhur. Dia berakhir ngenes, dia mati ngenes. Dia mati bunuh diri. Istrinya anak bapak ini ditumbalkan, misalnya ini misalnya. Misalnya dia itu ditumbalkan untuk suatu barter perusahaan kerajaan supaya kerajaannya semakin besar ya, misalnya. Kemudian dia ditumbalkan oleh ibunya untuk menikah dengan raja yang tidak dia cintai. Dan di sana dia tersia-sia sehingga dia meninggal bunuh diri karena merasa menderita. Tidak tahan dengan penderitaan ini. Dan ini mengulang lagi siklusnya. Dia ngikutin ibunya dan menyalahkan ibunya tapi tidak bisa keluar dari, ya paham maksud saya Pak. Ini dia ditumbalkan untuk barter ekspansi kerajaan dan dia meninggal tidak dalam kondisi tidak berbahagia. Ini pengulangan siklusnya dia. Ini pembayaran karmanya dia yang harus dihadapi. Raja yang tidak mencintai dia. Ini leluhurnya dia. Yang dia ikuti siklusnya. Dan dia tidak bisa move on dari sini. Sudah paham ya Pak? Ini dia tidak bisa keluar dari si lelaki ini. Ini harus diputus kutuk dan karmanya. Ini dengan ibunya. Ini ada cerita leluhur. Ini harus diputus kutuk dan karmanya. Psikolog tidak akan menyediakan bahan-bahan literatur untuk kasus leluhur. Kecuali si anak sendiri masuk ke dalam diri sendiri dan berani memutus ibunya dan raja yang dia nikahi tapi tidak sesuai dengan dan selalu menyiksanya. Ini terulang lagi. Ini siklusnya anak yang ini kok saya mendapat cerita tentang Dyah Pitaloka ya. Ini energinya seperti Dyah Pitaloka yang ditumbalkan oleh kerajaan Padang Padalarang ya, pokoknya dari Jawa Barat itu. Kira-kiranya seperti itu. Ini kira-kiranya seperti cerita ibu menumbalkan anaknya untuk ekspansi kerajaan Sunda dengan Jawa, ini Dyah Pitaloka. Yang akhirnya Dyah Pitaloka meninggal. Ya, hidupnya sengsara karena turut campur orang ketiga. Hidupnya sengsara karena turut campur orang ketiga. Ini hidup anak bapak. Ini harus diputus. Bapak punya powernya. Bapak punya powernya. Di sini tidak ada energi bapak. Di sini adalah energi ibu. Dia tidak mau. Dia melihat bapak sebagai orang yang tidak punya power. Itu aja. Dia niru energi bapak. Kalau bapak energinya kuat, melekat pada Tuhan, memutus semua energi siklus leluhur, dia akan sekuat bapak. Dia akan kuat. Energinya bapak yang dia pakai.
energinya Bapak yang si anak Bapak ini pakai. Ya Pak, nih energinya Bapak yang harus membuat dia tegar ini adalah Bapak. Bapak harus keluar dari cangkang Bapak sendiri dulu, karena Bapak narik satu keluarga Bapak. Ini energinya Pak untuk Mbak F. Terima kasih Pak, semoga membantu.